Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Topan Saputra, Guru PPKN di SMP Negeri 8 Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya berbagi praktek baik tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran strategi berdiferensiasi pada mata pelajaran PPKN dengan model PJBL. Ibu dan Bapak Guru, bagi murid kita, kemajuan teknologi adalah dunia mereka. Jadi, sudah saatnya kita sebagai guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman untuk menghadapi tantangan abad 21. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Bapak Pendidikan Nasional, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman salah satunya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi melahirkan banyak aplikasi-aplikasi online yang bermanfaat dalam dunia pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktek baik ini, situasi yang saya hadapi pembelajaran yang masih berpusat kepada guru, sehingga berakibat kemampuan bernalar kritis murid dan capaian belajar belum maksimal. Rendahnya keterampilan murid dalam berdiskusi dan berkolaborasi, serta penggunaan smartphone yang belum optimal sebagai sumber belajar bagi murid. Bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna, serta dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Terkait dengan peraturan sekolah yang melarang penggunaan smartphone, saya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kesiswaan, serta rekan guru agar dapat bersama-sama mengawasi penggunaan smartphone di sekolah. Dengan kemajuan teknologi, saya menggunakan cara yang menyenangkan, membantu murid untuk meningkatkan hasil belajarnya, serta menimbulkan daya tarik agar dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan salam dan berdoa. Guru melaksanakan presensi, menanyakan kabar, hingga mengingatkan kesepakatan kelas selama pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif, serta melakukan ice breaking dengan permainan tebak warna gambar untuk meningkatkan konsentrasi belajar murid, serta memberikan motivasi yang berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini. Untuk mengetahui kemampuan awal belajar murid, guru melakukan asesmen awal pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Form. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik terhadap materi tentang kesadaran hukum. Tadi bergantian menempelkan sticky note di depan kelas yang telah disediakan oleh guru. Sebelum memulai proses kegiatan pembelajaran di kelas, dalam penerapannya, pertanyaan pemantik ini dapat membantu murid untuk mencapai pemahaman bermakna. Kegiatan selanjutnya, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik berdasarkan gaya dan minat belajar murid. Sebelum berdiskusi, murid berliterasi terlebih dahulu melalui buku paket, infografis, dan video pembelajaran. Disinilah diferensiasi konten terjadi, di mana murid-murid bebas mengakses materi berdasarkan minat belajar mereka masing-masing melalui smartphone, yang mana murid bebas berselancar di Google Search untuk mencari referensi tentang sikap dan norma-norma hukum serta perilaku hukum. Kegiatan selanjutnya, guru memberikan LKPD yang berisi panduan dalam mengerjakan produk tentang kesadaran hukum. Murid menyimak permasalahan yang disajikan melalui video dan juga teks bacaan yang berisi tentang kasus-kasus pelanggaran hukum yang tersedia di LKPD. Dari sinilah diharapkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diucapkan dan didiskusikan melalui kegiatan diskusi. Dalam kegiatan ini, dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah bergotong royong,
dengan melakukan kegiatan berkolaborasi dan berbagi, serta bernalar kritis dan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dalam aktivitas diskusi, guru memantau keaktifan kelompok selama merancang proyek, memantau perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan dalam menghasilkan sebuah produk, tentang ajakan atau mengkampanyekan tentang kesadaran hukum yang dibuat oleh masing-masing kelompok yang sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Ada yang berupa poster, infografis, mind map, cerita teks narasi, dan gambar. Disinilah diferensiasi produk terjadi dengan tujuan agar murid-murid bisa menginterpretasikan pemahaman dan mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kegiatan selanjutnya, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil produk di depan kelas, dan kelompok lain menanggapi dengan memberi apresiasi yang tentang korupsi, yaitu pada pagi hari Yuda mendengar lagu legenda itu saat menonton seiring berita di televisi yang menjadi favorit di akhir-akhir ini karena liriknya banyak mengandung korupsi, mulai dari penjabat kelas teri seperti Nura sehingga penjabat kelas kakap semuanya memakan uang negara. Papa Yuda kedatangan tamu yang berbicara, kalau begitu yang penting bapak jamin jalannya lancar, saya akan kirim lewat ATM. Itu membuat Yuda terkejut. Senin pagi pelajaran Yuda tentang korupsi yang membuat Yuda takut. Ia khawatir bahwa ayahnya adalah koruptor. Tangannya gemeteran. Saat pulang ke rumah, Yuda bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ayah adalah seorang koruptor?" Ibunya tertawa sambil berbicara, "Tidak Yuda, ayahmu adalah seorang yang ikut memberantas korupsi." Singkat cerita, itulah cerpen tentang korupsi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila kenapa dalam lingkungan negara kita seringkali terjadi korupsi? Pertanyaan dari RI akan saya jawab, yaitu karena tidak puasnya dengan harta dan jabatan yang membuat orang terhadap peraturan perundang-undangan terkait di sekolah. Gambar ini menunjukkan seorang murid yang sedang belajar di perpustakaan. Pada peraturan yang di sekolah ini, murid tersebut tidak boleh ribut saat di perpustakaan. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik dan mengajak murid merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Padlet. Kegiatan refleksi sangat penting dalam setiap pembelajaran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sebuah pembelajaran. Guru juga mendapat informasi terkait tentang kemauan dan minat belajar. Di akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran yang dicapai oleh murid. Hasil dari pembelajaran saya tadi, dengan menggunakan aplikasi online dapat meningkatkan mutu pembelajaran, serta dapat mendorong keaktifan dan kecakapan dalam berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran berdifferensiasi menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran di kelas. Karena murid terlibat aktif, berkolaborasi, dan lebih termotivasi untuk belajar jika guru mampu mengelola pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya sangat termotivasi dan smartphone dengan baik di rumah maupun di sekolah. Pelajaran hari ini sangat menarik Pak, membuat saya lebih semangat belajar karena memudahkan kita untuk mengerjakan presentasi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berkat daripada bimbingan-bimbingan mungkin para guru-guru, para pendidik, ya alhamdulillah apalagi anak saya sekarang ini, dia sudah mulai meninggalkan kebiasaannya yang bermain game, bahkan dia udah lebih sering mencari pendidikan itu melalui HP, Android. Ini suatu langkah yang bagus. Demikianlah praktek baik ini saya lakukan, semoga menjadi inspirasi bagi kita bersama. Mari serentak bergerak wujudkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.